Dalilul Falihin ya, syarah Riyadus Shalihin bab sabar. Hadis nomor 22, hanya bab sabar nomor 22. Wa an Sulaiman bin Surodin radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastambani wa ahaduhuma qadih marra wajhuhu wantafakhat audajuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimatan law qalaha la zahaba anhu ma yajidu law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim zahaba minhu ma yajidu faqalu lahu inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ta'awaz billahi minasyaitonir rajim. Hadis muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari bab bukan bab ini hadis ke-22 ya, nomor 22 bab sabar. Hadis ke-21 kemarin ini hampir sejalan lah itunya. Hampir sejalan, ini mulai bab 21 itu sabar dalam keadaan marah. Kalau sebelumnya kan musibah gitu ya. Ada yang musibah kena penyakit berat, yang terakhir kan Ummu Sulaim musibahnya anaknya meninggal. Nah kemarin itu musibah sabarnya dalam kondisi marah. Diawali dengan hadis ke-21 yang kemarin ya, Rasulullah SAW menyabdakan laisa syadidu bisur'ati innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ya, bukanlah orang yang kuat itu yang artinya jago berkelahi, mampu membanting lawan, ya, mampu mengalahkan lawan. Innamas syadidu, nah kan tetapi yang atau orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai nafsunya indal ghadab, yaitu mampu menguasai dirinya ketika marah. Nah kan maknanya itu kan menguasai nafsunya, menguasai dirinya itu adalah menguasai apa yang ada di dalam dirinya, yaitu rasa dan akal. Itu dikuasai itu oleh dirinya, sehingga rasanya tidak kemudian kalau saya katakan rasanya itu menilai dan memutuskan. Ini paling bahaya kalau memutuskan sesuatu dengan atau landasannya itu rasa atau akalnya. Nah yang ini bab sabar ya, maka kemarin makna hadis itu yang kuat, yang hebat itu adalah yang mampu mengendalikan dirinya, yaitu rasa dan akalnya dikuasai, dikalahkan oleh ilmu. Ya, kan orang yang disebut sabar itu kan kalau agama yang lebih dulu, yang dijadikan landasan, yang dijadikan pegangan, mengalahkan yang lain. Nah yang lain itu adalah ya inilah yang ada di dalam diri manusia itu adalah rasa dan akal. Jadi kan menguasai diri itu menguasai rasa dan akalnya gitu, ditundukkan oleh dirinya kepada ilmu. Nah itu orang yang hebatnya puguh atau gitu hebat pisan. Jelasnya sangat hebatnya orang yang mampu menundukkan rasa dan akalnya gitu, ditundukkan kepada ilmu. Kan definisi sabar itu yang demikian. Ilmu itu mengalahkan yang lainnya. Dan yang disebut sabar itu kan sebelumnya yang kena musibah ya, ibu-ibu yang menangis di kuburan. Gitu kan hadisnya kan, ibu-ibu yang menangis di kuburan kan
ketika si ibu itu ditegur malah marah, akhirnya tahu bahwa yang menegurnya itu Rasulullah SAW. Kemudian datang ke rumah Rasulullah SAW minta maaf. Rasulullah SAW tidak mempermasalahkan urusan pribadinya, anggaplah yang dimasalahkan Rasulullah SAW itu adalah urusan ilmunya. Ketika si ibu itu datang minta maaf, dinasehati lagi, ilmu lagi gitu yang keluar dari Rasulullah. Jadi bukan rasa dan akal yang ada pada Rasulullah untuk menilai dan memutuskan ketika si ibu datang. Kalau rasa dan akalnya yang memutuskan, bisa jadi Rasulullah mengatakan, nah atuh hari tadi ngareret usaha udah ngomong teh. Eta rasa dan akal yang bicara. Tapi Rasulullah SAW kan ketika si ibu itu datang meminta maaf, itu diabaikan lah hitnya. Yang muncul ilmu lagi. Rasulullah SAW mengatakan innamas sabru inda sodmatil ula. Sabar itu harus di depan, harus yang pertama muncul, yaitu ilmu mengalahkan yang lain. Itu harus yang muncul pertama gitu ya dalam segala situasi. Nah ini mulainya ya dari hadis yang bab ke-21 itu ya, yang innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ya, orang hebat, orang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan, menguasai dirinya. Nah, yang disebut mengendalikan diri itu adalah mengendalikan apa yang ada di dalam diri manusia, yaitu rasa dan akal. Nah, itu dikuasai, dikendalikan, ditundukkan kepada ilmu, sehingga yang muncul itu adalah ilmu. Seolah-olah rasa dan akalnya itu dikekang lah, dikerangkeng gitu ya, dikekang, dikerangkeng. Nah, ilmu yang ke depan, itu sabar namanya. Ya itu orang hebat pasti. Karena pada asalnya lah gitunya rasa yang suka muncul paling dulu. Kecuali kalau yang terlatih. Makanya Rasulullah SAW itu diberi masalah oleh Allah kan besar-besar semuanya. Itu latihan bagi Rasulullah. Ya, sejak awal gitu kan pikasa bulan wungkul yang diterima Rasulullah teh. Sejak awal Rasulullah SAW mendakwahkan Islam kan itu terus dikuntitkan oleh Abu Lahab. Beres beliau menyampaikan dakwah, Abu Lahab menimpali, jangan dipercaya, dia itu pendusta apa dan sebagainya lah. Secara rasa itu kan Rasulullah itu nggak enak, dan itu terus gitu berlangsung. Ternyata experience is best teacher, deh bener. Rasulullah itu pengalaman nukar itu mah. Ya artinya kan ada yang meludahi, ada yang melempar sampai berdarah. Teu aneh. Paling Rasulullah bilang seperti teu aneh nu kararieu mah ti baheula ge. Dan juga pada diri Rasulullah SAW kan sudah tertanam bahwa beliau itu akan selalu mendahulukan hak Allah. Ya, hak Allahnya yang didahulukan daripada hak dirinya. Ya, contohnya kan ketika beliau berdakwah di Taif, bukannya menerima kan penduduk sana, malah ada yang melempar beliau sampai berdarah. Kan malaikat memberi penawaran, mau aku angkat gunung ini aku timpakan kepada mereka. Rasulullah kan jangan, karena mereka itu belum mengerti. Nah di sini Rasulullah SAW mendahulukan kepentingan agama Islam, kepentingan Allah. Kalau mereka dibunuh katakanlahnya dengan cara seperti itu, angkat gunung oleh malaikat lalu ditimpakan kepada mereka, kan mejrel semuanya. Ya matilah semuanya. Nah terus nasib agama Islam bagaimana kalau orangnya mati? Itunya Rasulullah itu memang selalunya mendahulukan kepentingan Allah. Dan yakin gitu kalau manusia mendahulukan kepentingan Allah, teu kudu ditagih ke Allah mah henteu. Gak usah ditagih mana hak saya gitu, gak usah ditagih sebetulnya gitu ya. Berdasarkan hadis yang ini kan Allah itu selalu lebih ya, Allah selalu lebih itu yang ini.
ana inda zoni abdi, aku ini tergantung sangka hambaku. Kalau hambaku bersangka baik, maka aku bersikap jauh lebih baik dari yang dia sangkakan. Artinya kalau hamba bersangka buruk kepada Allah, maka Allah akan jauh lebih buruk dari apa yang disangkakan. Jauh lebih buruk, Allah akan bersikap jauh lebih buruk kepada orang itu daripada sangkaan orang tersebut. Artinya kalau selalu lebihnya lah perlu ditagih. Prinsipnya seperti Rasulullah SAW, dan dahulukan kepentingan Allah. Aman, sejahtera, berarti hidup karena Allah pasti akan memberikan apa yang menjadi hak manusia. Kalau manusianya sudah lebih mementingkan kepentingan Allah, tanya sabar agama selalu yang lebih didahulukan dibandingkan dengan orang yang hebat, yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya, yaitu rasa dan akal, ditundukkan kepada ilmu, kepada agama. Itu yang hebat itunya, yang mampu demikian indal godob, ketika marah. Nah, sekarang hadis yang ke-22 ini pun dalam situasi marah. Dari Sulaiman bin Surad an Sulaiman nabni Surad, dari Sulaiman bin Surad radhiyallahu anhu. Jarang nih orang ininya, sahabat ini disebut nih ya, Sulaiman bin Surad. Nanti ada sedikit keterangannya. Semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, aku pernah bersama Rasulullah SAW, duduk-duduk lah itu dalam satu majelis, tapi bukan di masjid nih ya. Aku pernah bersama Rasulullah SAW, warojulani yastambani. Nah, saat itu ada dua orang yang saling bertengkar. Intinya bertengkarnya ada dua orang. Kalau terjemah harfiahnya yastabani itu saling maki. Iya disebut tetep parea-area omong. Bahasa Sunda mah nu meunang nu leuwih rea. Apaan parea-area omong? Jadi nu meunang nu mana? Nu leuwih rea. Parea-area omong gitu intinya. Ada dua orang yang berselisih, itulahnya bertengkar. Wa ahaduhuma qadih marwajhuhu. Nah, salah seorang dari keduanya itu sudah emosinya sudah keubun-ubun itunya. Salah satu dari keduanya, dari salah seorang dari mereka itu wajahnya sudah merah padam gitu. Artinya itu emosinya sudah sampai keubun-ubun nih. Wan fakhot aujaduhu audajuhu. Urat lehernya pun sudah ranteng. Alah, murni naonnya. Ya artinya nada bicaranya sudah sangat emosi lah itunya nih, situasinya seperti itulahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda. Jadi yang bertengkar, berselisihnya itu bukan di majelis Rasulullah SAW. Ada dua orang gitulahnya, Rasulullah sedang berkumpul dengan beberapa orang sahabat, lalu ada dua orang yang bersih tegang itu, berselisih, bertengkar. Salah satunya itu sudah terlihat gitu sangat emosi, sampai wajahnya sudah merah padam gitu, urat lehernya pun sudah serantang. Mencik urang ngomongna geus make urat ya, bener kan semakai urat ya ngomongna kieu mah. Sepakai urat ya ngomong lagi ya, nuka rantang ya urat beheungna ya. Nah kemudian Rasulullah bersabda, bukan kepada kedua orang itu, Rasulullah bersabdanya di majelisnya. Faqala Rasulullah SAW, kemudian beliau bersabda, innila a'lamu kalimatan law qalaha la zahaba anhu ma yajidu. Sesungguhnya aku benar-benar tahu satu kalimat yang kalau saja dia, dia itu orang yang rantang,
udah beheungna. Dah mun tasi eta nepi kerontong gitu. Coba kalau nih aku tahu di satu kalimat yang kalau dia mengucapkannya la zahaba anhu mayajidu, pasti hilang apa yang ada di dalam dirinya, yaitu emosi yang sudah hilang nih dengan kalimat ini. Ya aku tahu persis situnya satu kalimat yang kalau saja orang itu mengucapkannya pasti hilang itu emosinya. Laukola, andai dia berkata, andai dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, geuning kalimat nanti kalimat sakti ya, untuk meredam emosi. Andai saja dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, tapi sebetulnya kan bukan hanya ucapan. Si Ganu pernah melihat gitunya, entah saya ini kejadian nyata, ini true story ini. ini itu lolongseran. Dia ini merasa nggak enak oleh siapalah gitunya, tapi ya dia nggak bisa berbuat apa-apa. Bahasa Sunda memberi longseran, kalimat yang terucap dari mulutnya itu adalah astagfirullahalazim, tapi teureun emosina teh malah tuluy we, malah setelah ada yang ada yang menasehatinya, ada yang bahasa Sunda mah sakitu geus dipapar ku sabaraha urang tah. Oh, beki jadi longseran teh, tapi kalimat yang keluarnya berarti bukan hanya sekedar mengucapkan. Bukan hanya sekedar mengucapkan, nantilah hanya penjelasannya. Nah, sampai di sana tadinya kalau aku tahu persis nih satu kalimat yang kalau orang itu mengucapkannya pasti hilang emosinya. Nah, andai dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, zahaba minhu ma yajidu, pasti hilang itunya apa yang ada di dalam dirinya. Fakolu, kemudian para sahabat yang berada di majelis tadinya, fakolu jamaah nih, para sahabat berkata lahu kepada orang yang emosi tadi. Kemudian para sahabat berkata kepada orang tersebut, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, ta'awaz billahi minasyaitonir rajim, lindungkanlah diri kamu dari setan, kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi disampaikan gitunya apa yang Rasulullah sabdakan tadi. Andai aku tahu persis nih satu kalimat yang kalau dia mengucapkannya pasti hilang emosinya. Lalu disampaikan kepada sahabat tersebut. Ini di sininya ya yang ada di kitab ini hanya sampai di sana redaksinya. Ya, saya lihat aslinya ternyata masih ada lanjutannya. Kemudian si orang tadi itunya yang dinasehati demikian berartinya oleh para sahabat, kata Nabi, berlindunglah kamu kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Orang laki-laki yang marah, kalau di sini nih ada lanjutannya. Faqala rajulu, nah orang yang dinasehati tersebut, wahal taro bimin junun, orang itu malah mengatakanlah seolah-olahnya, apakah kamu menganggap saya sudah gila? Enggak usah para sahabat yang ngaleos, maneh gitu. Apa kalian menganggap aku ini sudah gila? Nah, itulahnya ada lanjutannya, ada sedikit hanya di sini nih di kitab ini tidak ada. Ternyata di hadisnya ini riwayat Muslim nih di yang saya baca nih ya, ada lanjutannya, ada sedikit redaksi yang tidak dimuat di sini. Yaitu faqala rajulu, orang yang dinasehati itu mengatakan, wahal taro bi min junun, apakah kalian mengira aku sudah gila? Ini riwayat Muslim. Di dalam Sahih Muslimnya oleh Imam Muslim dimasukkan di dalam babul birri wasilah wal adab.
Di Imam Bukhari di Imam Muslim nih ya, Sahih Muslim itu bab al-birru dan silaturahmi serta adab. Judul babnya adalah fadlu man yamliku nafsahu indal godob. Keutamaan orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Wa bi ayyi syai'in yazhabul godob, dan dengan hal apa kemarahan itu bisa hilang. Itu bab nate jelas di hadisnya, yaitu dengan mengucapkan ta'uz. Nah ada satu hadis lainnya masih terkait dengan mengucapkan ta'uz gitu ketika marah. Nah itu ada urutannya. Aduh saya lupa lagi nih ya, hadisnya kurang lebih seperti ini. Jika kamu marah dalam keadaan berdiri maka duduk. Gitunya. Jika kamu marahnya sementara kamu sedang berdiri maka duduk. Kalau masih marah ketika sudah duduk masih marah, apa namanya? Nggak goler, cek bahasa Sunda mah berbaring. Masih kayak ngawak-wak beri nggak goler. Sakit geus nggak goler. Tuluy nyarekan turun. Nah jika masih saja gitu, artinya emosinya masih belum redanya, kalau sudah padahal sudah berbaring itu emosinya masih belum reda, maka nah itu ucapkanlah ta'uz. Masih belum juga wudu. Ya ada anjuran wudu apabila marah. Geus wudu ngambek keneh. Teuing kudu kumaha deui teu ngarti, sigana teu kudu digerebugan apa. Sigana kudu di kusararea murunan di tak itu sih kudu di banjur kudu sigana mah cai sakitu mah kurang meureun. Mandian kusararea. Ini memang bukan sedang membahas Bukhari nya, tapi ini kan hadis riwayat muttafaq alaih Bukhari dan Muslim. Di dalam Sahih Bukhari nih, hadis ini oleh Imam Al-Bukhari dimuat di dalam Kitabu Badil Kholqi. Ya, Kitabu Badil Kholqi itu yaitu pembahasan tentang awal mula penciptaan. Nah di dalam pembahasan tersebut ada Imam Bukhari membuat judul Sifatu Iblis wa Junudihi, sifat dan karakter iblis dan kawan-kawan. Panas itu iblis mah kita, makanya akar sebetulnya apa namanya hingga emosi itu adalah iblis, makanya apa namanya disebutnya dicabut dari akarnya, seolah-olah akarnya awalnya ini setan. Dan emosi itu adalah sesuatu yang gitulah dimasukkan, diakibatkan, di apa namanya istilahnya di komporan muncik orang mah. Ada suntik anjing sebut bahasa teh setan teh. Jadi kalau mengobati rasa emosinya saja itu tidak akan menghilangkan, bisa jadi muncul lagi karena setan akan terus ngomporan. Ini dari akarnya, berarti cabut gitu tak akarnya, pastikan ke atasnya mati kalau sudah dicabut akarnya. Tak akar permasalahan. Nah, kalau emosi itu di situ setan berperan. Itu awalnya, itu akar masalahnya. Sehingga Rasulullah SAW itu kan dengan menyabdakan kalau dia itu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya hilanglah semuanya karena ini dicabut dari akarnya, akar masalah nama di eta. Ya artinya kalau ada orang yang emosi, setan jelas eta mah setan akar nanti. Nah, maka harus tadi lah misalnya kalau tidak sampai harus melafalkan ini tadi misalnya
ketika sedang berdiri atau orang marah dalam keadaan berdiri, maka Rasul memerintahkan duduk. Kalau sudah duduk hilang, nah berarti cukup lah gitunya. Artinya orang ini sudah memiliki kekuatan gitu. Hanya dengan mengubah posisi dari berdiri menjadi duduk saja itu masalahnya, emosinya sudah hilang. Masih belum goler atau teu bayang goler emosi kene rek kumaha nya. Ya tuluy kawak-wak beureun bari goler kokosehan ge. Tuluy noroweco teu eureun. Ta'uz anger tah berarti bukan lafad. Tah eta masalah nama, bukan lafad itu yang menyelesaikan masalah. Kalau dianggap lafad itu yang menyelesaikan masalahnya, berarti menjadikan lafad tersebut sebagai mantra. Ya, kalau lafad itu yang dianggap memiliki kekuatan, gitunya. Kalau lafad tersebut dianggap memiliki kekuatan untuk meredakan emosi, atau eta menjadikan lafad tersebut sebagai jampe mantra. Banyak itu saya lihat di medsosnya, saya banyak itu melihat di medsos seolah-olah kalau ingin begini maka bacalah jadi bacaan itulah gitunya yang bisa menyelesaikan masalah. Padahal mantra itu kan kalau dulu lah di zaman Rasulullah SAW itu di orang-orang jahiliyah banyak sebutannya, ada kahin, ada arraf, ada apalagi lah dukun bahasa kitanya. Ya iyalah kalau orang-orang jahiliyah mah identik pasti dengan hal-hal tersebut, dengan perdukunan. Nah orang-orang jahiliyah dulu itu biasanya untuk mengobati lah, untuk pengobatan apa-apa dengan ruqyah, bahasa Arabnya jampe. Itu berlaku kok di zaman jahiliyah. Jampe-jampenya bahasa kitanya jampi-jampi atau mantra. Yang disebut ruqyah, jampi-jampi atau mantra itu adalah meyakini bahwa kalimat yang diucapkannya itulah gitunya kalau untuk penyakit yang menyembuhkan penyakit. Kalau misalnya datang ke dukunnya mengadukan barang yang hilang, baca tertentu, nah bacaan itu yang bisa menemukan, dengan bacaan itu maka barang yang hilang itu bisa ditemukan. Itu namanya ruqyah. Rasulullah SAW menyebutkan diantaranya innamar ruqo terjemah dari ruqyah. Innamar ruqo wattiwalah wa naon kali teh ada 4 kalau nggak salah yang disebut, semuanya itu syirik. Ya, Rasulullah sudah menyebutkan tanya meruqyah teh gitu, tah ruqyah teh mantra jampe. Kemudian tiwalah itu kila-kila. Ya kila-kila teh kalau ada kejadian apa, oh berarti nanti bagaimana. Mun ngeleng ucing berarti eta tiwalah nu kitu teh. Ya artinya sesuatu itu dijadikan pertanda bahwa nanti mun ngageleng entog ponci teh weh aya gerubukan keneh malebar. Mun ngageleng ucing nu apes mah. Mitos kan itu kan mitosnya gitu. Nah itu berlaku hal seperti itu dulu di zaman jahiliyah, itu berlaku namanya tiwalah. Ya orang-orang jahiliyah di dulu gitu di zaman Rasulullah SAW itu berlaku hal seperti itu. Di kita juga ternyata kan, nah itu pakai agama Islam sama lah manusia sesat pasti. Hal seperti itu berlaku. Di kita dulu ini kalau ada kupu-kupu ke rumah, nah ya bakal aya tamu ya. Tah teh tiwalah nu gitu teh. Mun aya papatong ka imah. Eta teu genah nu lagi ya mah. Wah, ieu nu lagi cenah papatong ka imah mah. Nah itu termasuk syirik.
termasuk ruqyah dalam arti mantranya mantra atau jampi-jampi. Nah yang orang Islam itu jangan sampai gitu malah kena syirik oleh kalimat-kalimat yang benar sebetulnya. Jadi kalau sedang emosi kemudian mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, apa kalimat itu yang meredakan emosinya? Bukan sebetulnya. Pada tadi ge astagfirullah teureun longserana beuki tarik. Tah kitu ini mah. Padahal kusararea geus di kumaha mah gitu. Malah semakin jadi. Banyak orang yang naon teh menasehati menghiburnya malah asa diperhatikeun geus padahal coba lamun pada ngantep. Pada ngantep rasana ganting teh ulak dia nu perhatikeun sebenarnya. Nangtung balik ke meureun. Nah ada hadis itunya yang apabila sedang marah, apabila marah dalam keadaan berdiri maka duduk, apabila masih marah maka berbaring, kalau masih marah itu ta'udz maka terakhir wudu. Kalau sudah wudu masih marah mah nya tinggal kumaha deui bawa-bawa eta caina kurang beureun. Wudu pada geus saeutik banyur tah ku saemer sigana teh. Beuki ngambek sigana mah. Nah ini nih penjelasannya berdasarkan ini kitab ini ya Dalilul Falihin ya syarah kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama tadi sahabatnya ini tidak dikenal, kurang dikenalnya, namanya Sulaiman bin Surad namanya. Dia ini sahabatnya yang nama ketika jahiliyahnya Yasar. Artinya di zaman Rasulullah SAW pun sudah terjadi ganti nama. Boleh berartinya mengganti nama. Ini asalnya Yasar kemudian diganti menjadi Sulaiman. Ternyata Rasulullah yang menggantinya. Namanya adalah Yasar bin Surad berarti asalnya. Oleh Rasulullah SAW nama Yasar diganti dengan Sulaiman. Dia ini orang yang kalau di sini bahasanya wakana khairon dinan fadilan. Dia ini orang ya sahabatnya yang beragamanya itu sangat baik. Terkenal di sebuah bahasa kitanya orang yang sangat alim lah gitunya. Kan agamis. Sahabat mah semuanya sebetulnya model Abu Darda gitu, ya piraku Ibnu Umar henteu, Ibnu Umar mah taasi komo. Ya, dia ini terkenal baiknya di dalam beragamanya. Ya, kemudian memiliki keutamaan juga zadinin wa ibadatin wa syarofin fi qaumihi. Nah, di tengah-tengah kaumnya yaitu dia dikenal sebagai orang yang paling baik beragamanya, dikenal dengan memiliki kemuliaan, dikenal dengan ibadahnya, dan dikenal juga sebagai orang yang mulia gitu di kaumnya. Kemudian dia berangkat ke Kufah. Jadi banyaknya sahabat setelah Rasulullah meninggal itu mereka ada yang ke Kufah, ada yang ke Basrah, kemana lah gitunya. Nah dia ini ke Kufah, nazala lil Kufati, dia tinggal di Kufah pada awal Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur di sana. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu jadi gubernur, itu diangkat lah gitunya, ditetapkan sebagai gubernur di Kufah itu oleh Umar bin Khattab. Yang kemudian kan terjadi fitnah tehnya yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas ka Umar bin Khattab, salat itu bener geus disebut kitu lah salat itu bener, jatuh semuanya, rusak betul-betul, hancur lah gitu reputasinya, nama baiknya kalau sudah salatnya nggak bener sakitu eta sebutkeun nanti. Kemudian kan Sa'ad bin Abi Waqqas ini justru Umar bin Khattab saja
takut oleh Sa'ad bin Abi Waqqas mah. Takutnya itu kalau Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan jelek pasti dikabulkan, karena Sa'ad bin Abi Waqqas itu sahabat yang khusus didoakan oleh Rasulullah SAW, didoakan menjadi orang yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Dan benar, Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang yang doanya pasti dikabulkan. Tah Umar bin Khattab sieun teh waktu semasa menjadi khalifah itu takut gitunya kalau mun ceuk urang malah mun ngaco mun salah didoakeun ku Sa'ad ngeusan mun ceuk urang mah tah. Ini malah ada yang menuduh, memfitnahnya, memang mau menjatuhkan Sa'ad bin Abi Waqqas salatnya enggak benar. Nah, Sulaiman bin Surad ini itunya tinggal di Kufah itu berbarengan itu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur di sana dan terbunuh pada perang. Ya, terbunuh dalam perang. Wa humila ra'suhu ila Marwan ibnil Hakami bisyam. Kemudian kepalanya dibawa kepada Marwan bin Al-Hakam di Syam. Jadi penggal kemudiannya kepalanya kemudian dibawa. Ini sahabat artinya. Kalau melihat ini Umar bin Khattab kan meninggalnya dibunuh. Utsman bin Affan meninggalnya dibunuh. Ali bin Abu Thalib meninggalnya dibunuh. Kemudian khalifah berikutnya Ibnu Zubair. Ibnu Zubair ini Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair. Zubair itu adalah salah satu sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Ini Zubairnya, Zubair bin Awam. Ini salah satu sahabat sepuluhnya, salah satu di antara 10 sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Punya anak namanya Abdullah. Ini luar biasa, Abdullah sampai jadi khalifah, dibunuh juga meninggalnya. Kalau saya berpikir sahabatnya banyak, kok banyak gitunya sahabat yang mengalami hal seperti itu kan. Umar bin Khattab bukan dalam perang, Utsman bin Affan bukan dalam perang dibunuhnya, Ali bin Abu Thalib bukan dalam perang. Apa meninggal dengan cara seperti itu teh ada keutamaan gitu atau apa gitu ya. Karena banyaknya sahabat yang meninggal seperti itu. Sebetulnya kan kalau sebab seseorang meninggal beragam kok, soal sebabnya pasti beragam. Karena hakikatnya yang disebut meninggal itu berarti jatah usianya sudah habis. Meninggal pasti meskipun tanpa sebab, apakah terjatuh, tertabrak, tenggelam misalnya, atau terbunuh gitunya. Ya, kalau memang jatah hidupnya sudah habis ya berarti akan mati. Hanya banyaknya sahabat sampai ini Sulaiman bin Surad yang terkenal alim, yang terkenal beragamanya luar biasa, terkenal kemuliaannya di kaumnya. Ternyata meninggalnya dibunuh, bahkan kepalanya itu dibawa kepada Marwan bin Al-Hakam. Wa kana umruhu hina kutila salasatan watis ina sanatan. Wa kana umruha nya salasatan watis ina sanatan. Nah, ketika terbunuh itu Sulaiman bin Surad ini berumur 93 tahun. Tapi tadi disebutkan itu terbunuh di dalam perang. 83 tahun milu keneh perang. 93 tahun masih ikut perang. Eta muridnya semangat mati syahidnya tetap begitu tidak hilang. Tak itulahnya sekilas di sininya pun hanya sekian itu menerangkan Sulaiman bin Surad. Memang kurang terkenal kan ya, sahabat ini kurang terkenal. Dan dia meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW itu seluruhnya ada 15 hadis. Sangat sedikitnya hanya meriwayatkan 15 hadis. Dan dari seluruh hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim muttafaq alaih itu ya yang inilah hadisnya hanya satu-satunya.
Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sajanya tanpa tidak muttafaq alaih, itu ada satu hadis, kemudian di dalam kitab Sahih dan Sahih Bukhari dan Muslim. Di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, hadis yang diriwayatkan melalui Sulaiman bin Surad ini tidak lebih dari 2 hadis. Hadis yang diriwayatkan melalui Sulaiman bin Surodnya yang ada di Bukhari dan Muslim itu tidak lebih dari 2 hadis. Nah, sisanya berarti bukan di Bukhari dan Muslim. Nah, sisanya itu diriwayatkan oleh imam yang 4, yaitu Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Ya, jumlah hadisnya sedikitnya, ini kurang terkenal nih, ya, sahabat yang kurang terkenal. Ya mati syahid enggak di masa Rasulullah SAW itunya, kemudian soal keilmuannya juga enggak, karena hanya 15 buah gitu hadisnya. Ya, tapi dia ini orang yang itu di dalam beragamanya dikenal dengan wakana khairon dinan wa fadilan za dinin wa ibadatin wa syarofin fi qaumihi. Dia ini orang sahabat yang terkenal baik, bagus itu di dalam beragamanya, memiliki keutamaan, kemudian juga terkenal soal ibadahnya, terkenal juga dikenal memiliki kemuliaan di kaumnya. Nah, hanya itulah itunya tentang Sulaiman bin Surad. Ya, yang kemudian setelah Rasulullah SAW tidak ada, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ditempatkan di Kufah oleh Umar bin Khattab, nah Sulaiman bin Surad ikut tinggal di Kufah, yang kemudian meninggalnya di dalam perang dan dipenggal. Ya, kepalanya dibawa gitu kepada Marwan bin Al-Hakam. Nah, jumlah hadisnya juga tadinya sekiannya, hanya sedikit, hanya 15. Nah, sekarang ini makna hadisnya nih. Seperti ini. Ayat ini nih. Ayat surat apa itu yang fa iza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, ayatnya nih. Redaksi ayatnya iza qara'tal qur'an. Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an, fasta'iz billahi, mintalah perlindungan kepada Allah. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Di situ perintah melindungkan diri, bukan perintah bacalah a'udzu, bukan, lindungkanlah diri kamu kepada Allah dari setan. Artinya perintah melindungkan diri di sana ya silakanlah dengan bahasanya masing-masing. Adapun kalau mau itu sajalah yang melindungkannya dari itu, melindungkan dirinya itu dengan itunya lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mau ya lafaz itu ya boleh, silahkan. Tapi redaksi ayatnya itu memerintahkan lindunganlah diri kamu kepada Allah dari setan yang terkutuk. Bukan bacalah gitunya, bukan jika kamu hendak membaca Al-Quran maka ucapkanlah atau bacalah a'udzubillah, bukan seperti itu. Nah, di sini maknanya, ini di dalam pembahasannya ya, Rasulullah SAW menyebutkan tadi, inilah a'lamu kalimatan, aku tahu persis nih satu kalimat. Nah, di makna ini maknanya makna bahasa. Sama nih, bukan memerintahkan untuk mengucapkan a'udzubillah, aku tahu satu kalimat yang tadi tanya kalau diucapkan maka akan hilanglah emosinya yang sedang tinggi tadinya, bisa hilang. Nah, ini maknanya makna bahasa, yaitu intinya bahwa berlindunglah kepada Allah ya dari setan. Nah, kalau di dalam masalah ini karena emosi itu akar permasalahannya itu dari setan. Apa? Ya kan untuk semua hal sebetulnya ya, untuk semua hal kan seperti ini.
untuk semua hal seperti ini. Setan itu kan yuwaswisu fi sudurinas, itu kan setan itu kan yuwaswisu fi sudurinas. Membisikkan, berbisik-bisiknya itu di dalam hati manusia. Nah, misalnya begini, riya, hasud gitunya misalnya. Apabila ada rasa hasud di dalam di dalam diri seseorang, rasa tersebut itu diyuwaswisukan oleh setan ke dalam hati manusia. Artinya dari luar gitunya, kalau kita analogikan, dari luar oleh setan dimasukkan ke dalam hati manusia rasa hasud, riya, takabur misalnya. Itu setan itu melakukan demikian, masukkan hasud ke dalam hati seseorang, ya jadilah ada rasa tersebut di dalam hati seseorang. Nah, tinggal manusianya sendiri, apabila hal itu sudah dimasukkan ke dalam oleh setan ke dalam hati manusia, manusianya sendiri mau bagaimana, mau diikuti apa yang dimasukkan dibisikkan setan itu atau mau dibuang. Itu semuanya seperti itu sebetulnya. Ya, misalnya hasud, riya, kenapa riya? Andai begini misalnya, ini misalnya seseorang mau berangkat ke masjid misalnya mau sholat berjamaah. Berangkat ke masjid mau sholat berjamaah, kemudian ketika masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Nah, itu sudah biasa misalnya. Kalau dia berangkat ke masjid mau sholat berjamaah, masuk masjid, kemudian tahiyatul masjid, itu biasa gitu dilakukan seperti itu. Tapi pada satu waktu bisa terjadi ketika dia sedang sholat, lalu ada seseorang yang entah kenapa gitulahnya, orang yang sedang sholat itu gitu, ketika tahu bahwa si anu yang datang, jadi sholatnya itu ada di dalam hatinya, itu jadi muncul bahwa sholatnya itu ingin dinilai baik oleh orang tadi, tetap berubah niat ikhlasnya berarti. Kenapa sekarang ini jadi sholatnya ini? Karena dilihat oleh siapa gitu aja. Tetap dimasukkan oleh setan itu. Mau diteruskan atau mau dibuang? Ya, sikap manusianya ketika rasa itu muncul mau diteruskan berarti. Sampai sholatnya selesai berarti sejak kedatangan orang itu lah, katakan sholatnya ini itu jadi ingin dinilai oleh orang tersebut, kan berubah berarti kan dari ikhlas menjadi riya. Nah, kenapa bisa berubah? Itu setan yang yuwaswisu fi sudurinas, setan memasukkan riya. Nah, tinggal manusianya sendiri mau diiyakan, dilanjutkan apa yang dibisikkan setan, dimasukkan setan itu, atau mau dibuang. Yang lebih berbahaya eta mah leuheung teh manusianya sadar. Bisa jadi langsung sadar, kenapa saya ini jadi ingin terlihat oleh si anu, itu kan artinya buru-buru sadar. Buanglah rasa tersebut, kembali menjadi ikhlas karena Allah. Nah, kalau awal kemunculan rasa hasud, rasa riya itu tidak dosa karena bukan pekerjaan kita, itu pekerjaan setan yang memasukkan hal tersebut ke dalam hati manusia. Tapi kalau kemudian diiyahkan, diteruskan, kalau hasudnya menjadi tuluy, hasud, nah itu baru menjadi dosa kita karena dia mengikuti setan berarti. Adapun seperti Umar bin Khattab kan digambarkan apabila setan bertemu di satu lorong lah dengan Umar bin Khattab, maka setannya akan lari. Itu kan gambaran dari bahwa Umar bin Khattab mau kagoda itu Umar bin Khattab aku setan. Bukan setan tidak memasukkan, tapi ketika memasukkan itu tidak pernah masuk. Bentengnya luar biasa, imannya sudah sempurna, melemparkan apapun gitu, setan itu nggak pernah ada yang masuk ke dalam hatinya. Tapi kalaupun masuk, berarti muncul rasa
yang dibisikkan oleh setan, buru-buru buang, aman gak berdosa. Dosa malah mau dituluikeun. Itu yang disebut mengikuti setan. Nah kalau orangnya sedang sadar, bisa jadi buru-buru sadar. Yang susah itu kalau orangnya sedang tidak sadar. Pertahanan lemah. Orangnya sedang tidak sadar, ya mana tahu kan kapan itu terjadi. Ketika seseorang sedang tidur, itu hatinya wah genah pisan, setan memasukkan segala yang buruk ke dalam hati manusia karena orangnya sedang tidak sadar, kecuali kalau yang bentengnya sudah kuat. Makanya ada ini nih anjuran sebelum tidur baca ayat kursi. Dengan membaca ayat kursi sebelum tidur itu, maka Allah akan melindunginya dari setan hingga dia bangun. Emang orang tidur digoda setan? Maka Allah akan melindunginya aja selama tidurnya hingga bangun. Emang waktu tidur diapakan oleh setan? Genah pisan itu pertahanan lemah eta teh. Pertahanan terbuka karena orangnya kan tidak tahu, tidak sadar, hatinya terbuka gitulah untuk setan memasukkan. Eta ya hadisnya teh ayat kursi teh tentangnya perintahnya anjuran itu membaca ayat kursi ketika tidur. Coba orang baca lalu barinya hadisnya. Ya ini hadisnya riwayat Al-Bukhari. Panjang nih, cukup panjang hadisnya. Nah Rasulullah ininya saja nih. Jika kamu hendak beranjak ke tempat tidurnya atau jika kamu hendak tidur, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi. Orang yang tidur emang dibiarkan oleh setan. Genah pisan cek setan teh mumpung teu sadar. Diajak tadi pan iblis wa junuduhu teh ya, terasa urang setan mah lamun ngagoda teh pasti banyakan. Masing-masing kan memasukkan apa orangnya kerek we padahal hatena teh dipinuhan kudu garoreng ku setan teh. Jadi hadisnya nih ya, jika kamu hendak beranjak ke tempat tidur maka bacalah ayat kursi, niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dari setan dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi, artinya tidak akan digoda oleh setan. Padahal kan sedang tidurnya, justru sedang tidur mah atuh eta mah peluang besar cek setan teh untuk memasukkan segala hal yang buruk pastilah ya. Nah, itu hadisnya yang memerintahkan gitu baca ayat kursi sebelum tidur. Nah, ternyata seperti itu masalahnya di hadisnya pun diterangkannya. Jika kamu hendak tidur maka baca ayat kursi, pasti Allah akan menjagamu ya, dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi, artinya hingga bangun. Ya berarti waktu kita tidur itu emang diapakan oleh setan? Ya setan mah gitu, setan itu yuwaswisu fi sudurina. Mau dicekek mau kan dicekek ku setan mun nyagenya ke moal karasa atuh lain gaib karasa ke urang mah asa aya nu niup cenah mah nya nu gaib karasa asa aya nu niup asa aya nu noel mah nya nu gaib karasa pan sesuatu yang gaib itu di luar jangkauan panca indera manusia. Artinya tidak akan terlihat, tidak akan terdengar, tidak akan terasa, tidak akan tercium gitunya.
Andai ada setan yang memegang itu dah nggak teu karasa. Mun aya setan keur ngagebugan urang ge efek bae sahabak lagi da moal karasa moal. Tah eta nu yang melindungkan diri dari setan apa eta yuwaswisu fi sudurin nas. Untung kalau kitanya sedang terjaga bisa cepat-cepat sadar. Ini ketika sedang tidur terus setan menjejali yang buruk, begitu hudang isukna teh nu goreng kabeh eta mah malah runcul apa yang dimasukkan oleh setan pada waktu dia sedang tidur, muncul waktu dia sadar. Itu yang ada di dalam hatinya karena sudah dimasukkan kan oleh setan. Nah, untuk menangkalnya gitu, ini hadisnya, hadis riwayat Al-Bukhari, yaitu baca ayat kursi sebelum tidur. Ini jelasnya di hadisnya pun pasti Allah akan menjagamu dan tidak akan didekati oleh setan hingga pagi. Jadi sebetulnya sebelum tidur ada banyak amalannya, amalan sebelum tidur itu banyak. Yang terakhir berdoa sebelum tidur. Nah, kembali lagi ke sini nih. Yang dimaksud dengan kalimat di sini seperti di ayat tadinya, jika kamu hendak membaca Al-Qur'an maka lindungkanlah diri kamu dari setan yang terkutuk. Bukan perintah bacalah, bukan begitunya. Bacalah a'udzubillah. Kalau perintahnya bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berarti kalimatnya tidak boleh yang lain. Di sini perintahnya lindunganlah diri kamu kepada Allah dari godaan setan. Silahkan bebas berarti. Balik ke bahasa Arab lah nu bieu tah a'udzubillahi minasyaitonirrajim boleh, silahkan. Mau dengan bahasa Inggris? Gaya naon bahasa Inggris. Atuh kudu kursus heula. Lila kursusna ge deui. Pan sababaraha tahapan biasa elementary heula. Rek naon kursus bahasa Inggris teh eta hayang auzubillah make bahasa Inggris. Sugan teh rek naon. Kursus bahasa Inggris teh jeung mahal jeung lila. Nah, yang disabdakan aku tahu satu kalimatnya yang kalau dia ucapkan tadinya qolaha, kalau dia mengucapkan, nah ini nih mengucapkan bukan sekedar mengucapkan, tapi mengucapkannya itu bisidkin wa yakin, dengan mengucapkan dengan sebenar-benarnya minta perlindungan. Karena kan kalimat a'udzubillah itu artinya aku berlindung. Jadi dengan sebenar-benarnya mengucapkan itu dengan niat, dengan maksud melindungkan diri, bukan membaca lafaz tersebut seperti membaca sebuah mantra. Tetapi sidgin tentunya mengucapkan tersebutnya itu betul-betul minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Ini mungkin yang tipis lah perbedaannya antara ketika mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu seolah-olah atau menganggap bahwa kalimat tersebut yang membentengi dari setan, mantra berarti. Ya, kalau sudah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yakin tidak akan digoda oleh setan karena sudah mengucapkan kalimat tersebut. Nah, itu yang disebut menjadikan kalimat tersebut sebagai mantra yang bisa membebaskannya dari godaan setan. Musyrik berarti. Makanya mengucapkannya itu bisidgin itu artinya benar-benar dengan niat, dengan maksud melindungkan diri kepada Allah. Makanya bahasanya bebas. Karena maksudnya kan melindungkan diri kepada Allah dari godaan setan. Enggak mesti bahasa Arab. Tadi bahasa Inggris kayak baik. Enggak kudu kursus heula lila. Artinya dengan bahasa apapun, mau ini juga boleh, mau auzubillah, tapi dengan niat, dengan maksud benar-benar melindungkan diri kepada Allah. Untuk maksud tersebut maka disampaikanlah itu kan maksudnya kepada Allah, yaitu aku berlindung kepada Allah. Bisa dibedakan gaknya antara benar-benar melindungkan diri kepada Allah dari setan dengan menjadikan lafaz
ta'ud semacam mantra. Kalau menjadikan lafaz ta'idnya dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dirinya itu yakin terbebas dari godaan setan. Itu maknanya apa? Kalimat itu, kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim itulah yang membebaskan dirinya dari godaan setan. Berarti menjadikan kalimat tersebut sebagai isim, berarti mantra jampe-jampe musyrik. Itu ruqyah namanya, bahasa Arab nama. Tapi ketika mengucapkan kalimat tersebut yang artinya kan aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, mengucapkan demikian itu untuk menyampaikan maksud tersebut kepada Allah. Ya sampaikan maksud kita apa? Aku berlindung kepada Allah, atau ya Allah lindungilah aku. Saya kalimatnya begitu juga boleh. Nah, ini mengucapkannya berarti kan bukan sekedar mengucapkan bisi segenu tadi astagfirullahalazim teu eureun olong serana bagi tarik. Beuki loba anu ngahiburna beuki jadi apa maknanya ucapan-ucapannya yang tidak berhenti itu gitunya astagfirullahalazim beri itulah mengekspresikan sakit hatinya dengan mengucapkan kalimat tersebut, tapi enggak ngaruh. Padahal kalau benar tabisidgin wayakin mengucapkannya itu dengan sebenar-benarnya bermaksud melindungkan diri kepada Allah dan yakin akan dilindungi oleh Allah, pasti akan hilang. Ya emosinya itu pasti akan hilang, karena itu akan tercabut lah gitu dari akarnya. Nah, karena emosi itu dilemparkan oleh setan. Penyebabnya apa? Ada sesuatu yang membuatnya marah, oleh setan dimasukkan. Bener seperti api yang disiram minyak. Ya gitu, seperti apinya itu. Ya kan ada sesuatu yang membuat marah. Nah, oleh setan kemudian dibesarkan marahnya. Eta akar nama. Tapi akan bedanya dengan orang yang menurut hadis nomor 21 kan, orang yang kuat, hebat, gagah itu orang yang mampu menguasai, mengendalikan dirinya. Di dalam diri itu ada dua, rasa dan akal. Bukan tidak muncul rasa marah, tapi mampu dikendalikan. Aku setan mah kan tadi ya sepertinya gitu, seperti api yang sedang menyala kemudian disiram dengan minyak atau buguh, kegedean dibesarkan oleh setan. Nah, kalau kitanya terus tadi kan gambarannya wajahnya sudah merah padam itunya, urat lehernya sudah kelihatan. Wah, ini emosinya berarti sudah takut setan dikitukeun nanti disiram bensin oleh kitanya malah diikuti. Tak eta salah nama nuturkeun setan. Padahal samanya untuk semuanya, tadinya setan itu memasukkannya dari luar. Ya, setan memasukkannya dari luar. Nah, oleh kitanya mau dibuang atau mau diikuti, itu apa yang dimasukkan oleh setan. Nah, kalau diikuti tak etang kita jadi penyakit hati, nu kitu teh dosa itu teh. Itu jadi ada penyakit hati, bukan setan wunggul teh bangsa tadi rianya. Dimasukkan oleh setan dari luar, dilemparkan ke dalam hati manusia. Maka kalau ada kemunculan awal rasa tersebut itu belum berdosa, karena itu pekerjaan setan. Ada di dalam hatinya itu dilemparkan, dimasukkan oleh setan ke dalam hati manusia. Dosa kita apa? Kita nggak melakukan apa-apa. Kalau diiyahkan berarti diikuti terus ria, baru jadi dosa kita. Nah, itu tuh semuanya sama nih ya ininya. Nah, sampai di sini tadinya dengan bisidkin, mengucapkannya itu dengan betul-betul bermaksud melindungkan diri kepada
Allah dari godaan setannya, bukan sekedar membaca yang apalagi kalau dengan keyakinan atau punya anggapan setelah membaca kalimat tersebut maka emosi hilang, eta menjadikan satu kalimat sebagai mantra teh. Kan ya seperti itu kan ya, berarti menjadikan kalimat tersebut berkhasiat. Itu kan ya, memiliki khasiat untuk meredam emosi. Padahal rek tahun puluhan kali ari kitu mah anggar we beuki ngagedean da setan can leungit berarti. Malah nambahan dosa nih. Dosa musyrik. Atuh dosa musyrik ya menjadikan kalimat ta'udz sebagai mantra jadinya. Nah, mengucapkannya itu bisidgin ya, tadinya maksudnya dengan ketika mengucapkannya itu benar-benar bermaksud, berniat melindungkan diri kepada Allah dari setan, wa yakin, dan juga gitu dengan keyakinan bahwa Allah pasti memberikan perlindungan. Ya, kitanya kan meminta perlindungan kepada Allah dan kita yakin bahwa Allah akan memberikan perlindungan. Ya, pantas kalau begitunya Rasulullah menyebutkan pasti emosi yang ada pada dirinya itu akan hilang karena itu dari setan. Akarnya disebutnya akarnya itu dari setan. Dengan diberi, bukan dengan kalimat ta'udz, dengan diberi perlindungan oleh Allah maka apa yang dari setan itu akan cabut, ya hilanglah pasti emosinya karena itu akarnya. Allah kan yang menyabutnya gitu, karena kan kita minta bantuan gitu, kita kan minta bantuannya kepada Allahnya, oleh Allah lah dicabut. Meskipun tetap harus dengan usaha kita sendiri kan dalam hal apapun. Kalau berdoa berarti sanggup beramal gitu kan. Kalau berdoa berarti sanggup beramal. Nggak doa hayo beramal henteu. Hampa anu gitu teh. Nya hampa gitunya pasti tidak dikabulkan. Tetap harus dengan usaha kita, artinya dalam diri kita sendiri itu harus ada kemampuan seperti yang disebutkan di hadis nomor 21, yaitu mampu menguasai nafsunya, mampu menguasai dirinya. Tapi itu geuning emosi sampai ke ubun-ubun. Nanti oleh Allah diberi kekuatan lebih. Kalau kitanya ada usaha untuk menguasai dirinya. Nah, kalau yang tadi hanya menjadikan lapan tersebut sebagai mantra, nggak begitu gede ya, makna ge anger mah. Karena kan tidak ada usaha dari kita. Sebetulnya kan tidak ada usaha dari kita. Kita sudah mengandalkan kepada lapan ta'udz untuk meredam emosi. Ya teman yang dosa dengan gedean di dekat campuran musyrik. Tetapnya harus ada usaha. Kita berdoa kepada Allah, doanya adalah jadi kurang lebih, ya Allah lindungilah aku dari godaan setan, kan gitu. Ya Allah lindungilah aku dari godaan setan. Berarti dari usaha dari kitanya apa? Nah, kalau nggak salah pernah saya contohkan begini, ada contoh amalan kesehariannya. Masuk jamban kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khubuis wal khaba'is mah kotoran, bakteri, kuman, amuba, penyakit lah gitu. Karena di jamban itu tempat yang basah mah banyak binatang. Tiap kali masuk jamban kita berdoa seperti itu, tapi jamban antara disikat. Nah, ngabodor sekali atuh eta mah. Ya usahanya apa? Tetap kan kalau berdoa berarti sanggup beramal. Nya bersihan atuh jamban hari geus ngadoa kitu teh. Ieu jeung kalotor lalu aing doa teh eureun-eureun ya di jelema ceuk Allah teh samanitah we bungkul. Dilindungi oleh Allah tanya, kan saya sudah berdoa, saya sudah minta perlindungan kepada Allah hari jambana kalotor laleur. Anger we banyak penyakit karena tidak dibersihkan.
Nah artinya antara doa dan amal itu harus, kalau berdoa berarti itu sok atau amal mana gitu. Nah ini kan minta, ya Allah lindungilah aku dari setan, terus amal kitanya mana? Nah kalau yang menjadikan lafaz ta'udz itu sebagai mantranya setting cicing ya, karena kan ini yang kayak akan melindunginya itu adalah lafaz yang diucapkannya. Da eta mah jeung nambah dosa musyrik deui, emosina beuki gede. Artinya emosinya tidak akan hilang. Artinya dari kitanya sendiri harus ada usaha untuk menguasai diri, berarti menguasai, mengendalikan emosinya, mengendalikan rasa emosinya. Ada akal mah keur leungit atuh. Pan disebutna ge orang yang seperti itu suka disebut orang yang seperti orang yang hilang akal. Kan siga gitu, orang seperti orang yang hilang akal karena akalnya sedang dikalahkan, dikuasai oleh rasa marahnya, oleh emosinya. Tadi seperti hilang akal ini gerak kokosehan, emang pantas gitu dah geuleuh ningali. Dah seperti orang hilang akal. Ini golong seran kokosehan diburuhan. Kurang gomulis itu kesini nih lain gomulis seperti orang hilang akal, namanya kan sedang dikuasai oleh rasa marah, rasa emosinya. Tak orang hebat itu orang yang mampu mengendalikan. Nah usaha kita untuk mengendalikannya harus ada, meskipun oleh setan kan malah terus disiram bensin lah gitu si emosi nanti. Usahanya kita tetap harus ada. Ternyata usaha setan lebih besar, mau kuat ngelawan setan mah. Ya mintalah perlindungan kepada Allah, nanti oleh Allah dibantu. Tapi dari kitanya kan harus tetap ada usaha. Jangan menjadikan ta'udz sebagai mantra, itulah intinya mah. Karena sudah mengucapkan ta'udz aman, pasti dilindungi. Nah itu menjadi dukun. Karena ia menjadikan kalimat tersebut sebagai mantra, bahkan kan lebih buruk dari dukun. Dukun menyin sorangan, Quran gitu-gitu itu kan lebih buruknya kalau ayat Quran mau dijadikan mantra. Menyin sorangan mah gitu, leheung lain alus, lain menang. Lebih buruk kalau malah ayat Quran yang dijadikan mantra, pelecehan kelas berat eta terhadap Al-Qur'an. Ya pelecehan gitunya, Al-Qur'an direndahkan sedemikian rupa gitu, ayat Quran dijadikan mantra teu kira-kira. Itu lebih buruk daripada buatan sendiri mantranya. Mendingan sorangan naon lah pokoknya mah bahasana gitu teu teu arti ge bae maksudnya mantra. Teu kudu kaharti. Jam teh seru ada itu dia jam teh asar rusuhan jam teh ka mana tuh. Ini asa terehnya bisa can beres waktu nang supaya umur teh pondok pisan Tanya mengucapkannya itu harus gitu dengan sebenar-benarnya, minta perlindungan dan yakin akan diberi perlindungan oleh Allah. Nah sebetulnya kan Allah akan memberi perlindungan itu kalau Allah melihat usaha orang itu ada. Kan kalau hanya yang berdoa tadi moal mau dikabulkan, kalau hanya berdoa tanpa dibarengi dengan amal, peko rek ngadoa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is jambana laleur kalotor, pantas lah mun didinya banyak kuman bakteri amubatnya karena kotor kan, tempatnya tidak pernah dibersihkan. Ari ngadoa tuluy ya. Cek Allah teh ngeunah we. Nitah we cenah. Lindungi ari eta sakitu di jamban teh nya kalau terleur gitu satuan geus sagala aya teh diantep we zamanna. Nah kudu ketinggali heula aya dinosaurus ngejegir ka karana. Mun kitu mun di jamban geuningan nyawel basa satuan. Padahal tempat basah pasti banyak. Tak itulahnya gambarannya, dan itu berlaku untuk semua.
Ya, harus dengan sebenar-benarnya minta perlindungan. Nah, akar permasalahannya ini juga sebetulnya di tahzibul akhlaknya. Marah ini sebagai penyakit hati. Ya, marah ininya sebagai salah satu dari penyakit hati. Buat setan, pokoknya mau masalah nu ngalungkeun karena jero hati jelema mah. Terjadi dosanya itu kalau diiyahkan, diikuti apa yang dibisikkan oleh setan. Atau selalahnya saya kira ini kalau dari redaksi hadisnya tadinya Rasulullah menyabdakan, aku tahu persis satu kalimat yang kalau dia ucapkan emosinya pasti hilang. Nah, tapi kan bukan hanya sekedar mengucapkan. Apakah mau kalimat ini ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, boleh itu yang diucapkan tapi bukan sekedar mengucapkan. Itu doa, kita menyampaikan permintaan kepada Allahnya dengan kalimat tersebut, aku berlindung kepada Allah dari setan, atau ya Allah lindungilah aku dari setan. Tapi itunya harus dengan sebenar-benarnya, bukan sekedar mengucapkan. Nah, emosinya akan hilang. Nah, nanti hadis berikutnya ya ada yang hadis nomor 23, keutamaan orang yang mampu mengendalikan emosi, yaitu yukhayyiruhum minal huril ini masya'a. Nanti di akhiratnya akan dibebaskan untuk memilih pek bidadarina yang nu mana. Aduh. Nanti Rabu depan. Terus